Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak banget. Sedap nih. Kopinya nih hari ini lagi dari Tuan Mr. Pujo. Dari Gambung ya, Jungle Coffee. Ini terima kasih Mas Pujo. Kita mau bahas soal penipuan melalui handphone. Ya, jadi baru-baru ini banyak orang yang melaporkan penipuan rekeningnya dikuras melalui aplikasi handphone, rekening banknya. Ini gimana cara terjadinya ya? Wah, ini satu-satu dulu gitu ya. Pertama, sekarang banyak orang sudah menggunakan handphone ya untuk melakukan transaksi perbankannya. Ada mobile banking ya. Kalau internet banking pakai komputer, ini mobile banking ya. Mobile banking pakai handphone. Terus mungkin transaksi-transaksi lain ya, e-commerce lewat handphone. Jadi banyak transaksi yang penting ya, pembayaran pakai QRIS lewat handphone. Terus apa lagi? Saham, beli saham lewat handphone. Pokoknya semuanya lewat handphone ya, semuanya dikendalikan lewat handphone. Sebelumnya lewat komputer ya, banyak komputer, orang melakukan internet banking segala macam lewat komputer. Sekarang komputernya sudah lari pegang di tangan ya, sudah itu. Dan banyak orang juga yang tidak melalui proses komputer, langsung pakai handphone ya, handphone. Nah, bagaimana orang bisa melakukan kejahatan lewat handphone ini ya, menipu kitanya lewat apa? Ternyata kejahatan yang paling banyak sekarang adalah penipuan. Penipuan yang dilakukan bukan dengan cara teknis ya, tetapi dengan cara nipu. Istilah kerennya tuh social engineering ya. Nah, modusnya berubah-ubah ya, tapi prinsipnya tetap sama. Yaitu orang meminta kita untuk melakukan sesuatu, yang mana sesuatunya itu adalah macam-macam ya. Yang sekarang lagi asik dulu ya, sekarang yang lagi banyak dilakukan orang tuh ini. Sebentar, saya tunjukkan dulu yang lagi banyak dilakukan orang adalah yang ini gitu ya. Jadi ini contohnya mungkin yang paling banyak adalah yang ini ya. Sekarang ini ya, kita lihat yang ini dulu ya. Jadi kita seolah-olah dapat WhatsApp ya, WhatsApp seperti ini. Misalnya isinya gini. Ini contoh ini yang paling klasik ini ya. Ini ya. Selamat siang Kak, benar dengan Salma. Ini kenapa namanya Salma juga nggak tahu ya. Ada paket di JNT Express nama Salma. Terus dia bilang lihat foto paket gitu ya. Nah kan kalau kita yang nerima kita bilang ini paket apa gitu ya kan, kita pengen tahu juga ini paket apa. Nah terus dia bilang lihat aja fotonya ini. Nah kita curious, kita pengen tahu, kita klik di lihat foto paket ya. Jadi nama filenya lihat foto paket. Padahal kalau kita perhatikan kalau namanya foto itu biasanya kan berkasnya itu jenisnya itu ada yang JPEG, ada yang GIF, ada yang PNG ya. Tapi JPEG lah yang banyak sekarang dipakai ya. JPEG. Lihat foto paket. Harusnya foto paket ini ada previewnya dan juga ada filenya namanya belakangnya JPG ya, JPG atau JPEG ya, JPEG atau GIF atau PNG gitu ya. Tapi yang ini namanya APK. Nah, kalau APK ini adalah format berkas yang digunakan untuk menginstall aplikasi. Jadi orang yang jahat ini ngirimkan kita ini ya file APK ini adalah sebuah aplikasi yang dia minta kita install sebetulnya. Ya, kita install. Kalau kita klik, maka si APK ini kita download ya, ini besarnya 5,8 MB. Kita download dan kemudian dia akan mau diinstal di handphone kita. Dipasang di handphone kita. Biasanya nanya dia, ini boleh nggak membaca mendengarkan mikrofon, boleh nggak saya membaca SMS, boleh nggak saya membaca Telegram, bolehkah saya membaca WA, bolehkah saya dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu nih, ini fotonya apa sih? Diiakan aja gitu. Kalau kita iakan, maka aplikasi ini akan jalan di handphone kita dan dia mengambil alih handphone kita. Aplikasi ini yang namanya lihat foto paket ini bisa diakses dari jarak jauh oleh si penjahatnya tadi ya, sehingga dia bisa mengakses handphone kita.
Misal kita bilang, oh sebentar ya kita lihat nih. Jadi si aplikasinya ini misalnya bisa mengambil OTP kita. Jadi kita transaksi, misalnya transaksi apa ya, transaksi perbankan atau transaksi e-commerce ya. Terus dia bilang, cek OTP-nya. Nah si aplikasi ini udah pakai OTP-nya. Dia bisa juga misalnya ganti password, mereset password di e-commerce kita misalnya gitu kan ya. Dia reset passwordnya, terus ada OTP-nya, tolong itu dibalas OTP-nya sama si aplikasi ini, udah diambil itu dari SMS-nya, dibaca, kemudian digunakan untuk mereset passwordnya. Jadi saya bisa mereset password Anda misalnya. Nah itu ya, dengan kata lain si aplikasi ini bisa nge-remote handphone Anda. Itulah sebabnya dia bisa mengambil alih handphone. Kalau handphone kita diambil alih ya game over. Tentu saja ini tergantung dari kecanggihan dari si aplikasi yang disisipkan ke komputer kita ini. Ada yang aplikasi ini namanya backdoor ya. Kalau nama umumnya tuh backdoor, atau ada juga yang namanya remote access gitu ya. Jadi dia bisa nge-remote kita. Dia bisa, Pak, dia bisa ini nggak ngakses mikrofon kita. Loh, kalau kita tadi diperbolehkan, boleh. Maka dia bisa ngerekam percakapan kita. Bisa nggak dia ngambil foto kita? Ya kalau kita bolehkan tadi, dia akan bisa ngambil foto kita. Misalnya kita diambil fotonya untuk nanti digunakan untuk melakukan autentikasi atau apa gitu ya. Yang jarang terjadi memang kalau dia menjalankan handphone kita, mengakses aplikasi, jalan-jalanin, itu jarang terjadi karena kelihatan sama orang ini kenapa handphone kita main-main ya, buka aplikasi ini kelihatan gitu ya. Yang itu jarang dilakukan dan biasanya butuh bandwidth yang besar sehingga attacker tidak melakukannya itu. Tapi secara teori bisa juga di remote sampai diambil alih gitu ya. Gitu. Jadi itu ya. Kenapa ini bisa diambil alih? Pak, kalau misalnya transaksinya menggunakan kita harus melakukan sesuatu di layar kita, tidak pakai OTP tanda itu, kemungkinan masih susah juga ya, masih bisa in teori ya, tapi itu bukan yang dilakukan dia tidak dengan cara itu. Misalnya tadi, Pak, bisa nggak misalnya kalau kita ada satu aplikasi yang autentikasinya harus pakai wajah kita. Kalau wajahnya itu ngambil dari kamera ya bisa sih, cuma kelihatan kan dia ngambil kamera kita ya, nyalain kamera kita. Dan kita juga mungkin handphonenya lagi nggak ke arah muka kita ya. Tapi kalau tadi face-nya bisa diambil dari file, nah itu bisa jadi dia ngambil file di koleksi foto-foto kita. Nah tadi ini kan dia melakukan transaksi ya yang ini ya. Tapi jangan salah, dia juga bisa ngambil data di handphone kita. Kalau di handphone kita ada data yang kritikal dan sangat privat, nah ini juga berbahaya. Jadi, balik lagi ya, penyerangan ini tuh dinamakan social engineering karena kita mencoba menipu usernya untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini melakukan sesuatu adalah menginstall atau memasang aplikasi yang APK ini. Nah ini variasinya ada macam-macam ya. Ada yang lihat foto, ada ini juga yang cek resi gitu ya. Ini halo, paket atas nama Ani, Kak, alamatnya kurang lengkap, mohon download aplikasinya di sini dulu ya. Cek resi APK ini sama juga ya. Ini juga kalau kita klik gitu ya, cek resi APK ini kalau kita klik maka dia install lagi sama dengan ini ya. Nah, jadi social engineering itu intinya adalah memaksa kita menginstall aplikasi ini. Jadi kita dibujuk melakukan aplikasi ini kan, wah kita pengen lihat paket kita, atau ini wah kita pengen lihat resinya, alamat paketnya nggak sampai gitu. Ada lagi juga yang mungkin yang mungkin kalau ini kan membuat kita curious ya, tapi ada juga yang mungkin sifatnya maksa gitu ya. Misalnya nanti ya, waduh jangan-jangan nanti dilakukan orang misalnya gini, oh ini cek laporan kesehatan atau nilai, nah ini raport deh, nilai raport anak Anda gitu kan. Ya, nanti nilai raport anak Anda kan kita, waduh anak saya nilai rapotnya apa? Pak, anak saya udah mahasiswa semua Pak, nggak ada rapotnya, nah, berarti ketahuan bohongnya. Tapi kan ada berapa juta orang yang punya anak gitu ya, nanti di sini nilai raport, wah pengen lihat nilai raport anaknya, diklik terinstall. Ya jadi social engineering seperti itu. Ada juga social engineering yang mirip yang waktu itu juga ingat yang perbankan yang dia bilang biaya transaksi yang 6.500 per transaksi diganti dengan 150.000 per bulan, nggak perlu per transaksi. Nah itu kan palsu juga ya. Terus kalau tidak setuju, tolong klik di sini menyatakan tidak setuju. Nah itu sama-sama, itu social engineering, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang itu adalah kita memasukkan
data pribadi kita yang nanti juga diambil alih ya. Kalau yang ini adalah memaksa kita atau membujuk kita menginstall aplikasi ini, ya. Nanti kita lihat ada variasi-variasinya nih. Nanti yang ini adalah orang-orang jahatnya itu yang intinya adalah gimana ya membuat supaya orang itu curious ingin install dan atau terpaksa ingin install gitu. Sehingga gimana Pak kalau saya dapat kayak ginian? Nah, satu, kalau ada yang mau install aplikasi-aplikasi, jangan mau install aplikasi. Aplikasi hanya boleh di-download dari yang resmi-resmi kayak Play Store. Ini kebetulan attack-nya APK-APK ini adalah untuk Android ya. Ini aplikasi yang dipasang di Android. Kalau untuk iPhone beda lagi ya, bukan APK. Jadi serangannya ini kebetulan yang ini tidak kena kepada orang yang pakai iPhone. Tapi jangan salah, nanti ada juga versi iPhone-nya juga gitu ya. Meskipun ada susah sedikit ya, dan kenapa orang ini rasanya pakai APK? Karena ya penggunaan Android di Indonesia lebih banyak ya daripada iPhone. Ya. Jadi kalau ada APK-APK jangan kalau install jangan mau. Kemudian kalau install sudah terlanjur klik install aplikasi, kalau dia minta akses ke mikrofon segala macam, no ya. Jadi nggak boleh akses ini ya. Jadi intinya kita jangan sembarangan mau install aplikasi dan jangan sembarangan memberikan yes kepada aplikasi. Kedua, Pak, kalau udah terlanjur install gimana? Nah, berarti kita harus uninstall. Wah, susah sekali gitu ya. Pak, boleh nggak saya reset? Boleh. Ya, boleh di reset, boleh. Cuma kan kalau di reset ya, ya handphone kita kosong lagi ya, harus diinstall lagi ya. Jadi memang kalau kita factory reset ya nggak apa-apa sih. Cuma kita habis reset lagi, handphonenya kita reset ya. Kemudian kita install lagi aplikasi yang kita pakai lagi, boleh aja sih. Malesin aja ya kan ya. Harus install WA lagi, harus install Instagram lagi, harus install TikTok lagi kan ya gitu ya. Tapi itu boleh. Itu juga gitu. Ada solusi lain di kedepannya ini orang akan menggunakan aplikasi anti malware atau antivirus ya kayak gitu di handphone. Hanya sayangnya aplikasi seperti itu belum lazim dan sekarang itu saya sendiri nggak pakai ya. Aduh ini Pak Budi nggak benar gitu ya. Karena memberatkan handphone. Kalau kita pakai itu jadi handphone kita jadi lambat ya karena aplikasinya dicek dulu sama si anti malware ini. Ini beneran atau enggak gitu ya. Sehingga orang-orang malas ya pakai itu. Nah ini handphone kita memang handphone yang masih kayak zaman PC zaman dulu ya. Meskipun sudah canggih tapi belum secanggih komputer zaman dulu ya. Kalau kita pasangin tadi ya anti malware antivirus gitu ya. Sehingga kedepannya ya kita akan ada anti malware antivirus kayak itu yang kita update secara berkala. Yang dia akan ngecek kalau ada aplikasi kayak gini dia bilang ini ransomware malware atau apa ya. Sehingga dia bilang memberikan warning ya ini nggak benar gitu ya. Nah berikutnya lagi kalau kita merasa seperti ini tadi ya sudah di reset, udah handphonenya udah perbaharui lagi lah kira-kira gitu, tetap disarankan untuk mengganti password dan PIN dari perbankan kita ya, transaksi kita, e-commerce kita. Jadi kalau udah gitu ya pergilah ke ATM, cek lagi, ganti password kita ya, ganti PIN-nya. Sebenarnya kalau dari aplikasi ini juga ya harusnya ya aplikasinya ini juga harus membuat semacam mekanisme untuk autentikasinya gitu ya. Harus di reset lagi apakah harus pergi ke kantor cabang atau ke mesin ATM ya untuk memastikan bahwa yang mengubah itu adalah orang yang bersangkutan gitu ya. Jadi kita ubah ya. Just in case orang tersebut sudah mendapatkan PIN kita atau sudah mendapatkan password kita, kita ganti ya. Sehingga serangan dia gagal lagi. Ya kayak gini sangat disayangkan masih buat kita ribet ya. Oh ya jangan lupa kalau Anda kena ini juga lapor kepada si penyedia jasanya, kepada perbankannya, kepada banknya, kepada penyedia jasa e-commerce-nya. Terus apa lagi ya? Ngopi dulu lagi ya, sorry. Udah tegang ceritanya. Apalagi ya? Ya social engineering seperti ini sangat susah dideteksi, bukan sangat susah dideteksi ya. Di level teknis itu akan susah ya, di perbankannya juga susah, di regulator juga susah karena ini yang menyerangnya orang ya, menyerang yang orang yang ditipunya tuh orang ya. Kayak ingat dulu SMS minta pulsa, mama minta pulsa, papa minta pulsa kan itu juga susah ya. Karena yang ditipu orang ya. Jadi ini social engineering itu yang ditargetkan orang dan orang itu memang salah satu
komponen yang paling lemah dan paling susah diproteksi. Itulah sebabnya edukasi sangat penting. Ya mudah-mudahan video ini sangat membantu ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kok sangat membantu, mudah-mudahan membantu sehingga tidak banyak yang terkenal lagi dengan serangan-serangan seperti ini. Dan mudah-mudahan Anda juga sudah membaca di tempat-tempat lain yang intinya sama juga ya. Seperti ini ya, untuk penipuan-penipuan seperti ini mudah-mudahan bisa teratasi dengan banyak edukasi. Kasih tahu ya orang-orang yang nggak ngerti soal ini ya. Baik, saya cukupkan sekian, udah kepanjangan nih. Kopi saya udah dingin, mau ngopi lagi nih, udah habis juga nih. Tadi kan baru 1 titik gitu ya. Kata Mas Pujo boleh kalau ngopi boleh. Ya sekali ngopi 1 titik lah gitu ya. Udah panasnya udah hilang. Sehat semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.